Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Selasa 27 Mei 2025. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika seseorang yang dikenal baik tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Karena tidak bekerja, otomatis uang tabungannya habis terpakai, dan ia harus kehilangan rumah tempat tinggalnya. Duka citanya semakin bertambah karena tiba-tiba istri tercintanya meninggal dunia. Satu-satunya yang masih ia miliki hanyalah iman, dan itu pun semakin lemah karena terhimpit berbagai kesusahan hidup yang menimpanya dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. Suatu hari ia bermaksud mencari pekerjaan. Di satu tempat ia berhenti untuk mengamati seorang pria yang sedang memahat batu untuk bangunan gereja. Pria itu kelihatan begitu terampil memahat sebuah batu berbentuk segitiga yang sedang dikerjakannya. Karena ingin tahu, orang yang sedang mencari pekerjaan itu pun bertanya, akan ditempatkan di mana batu berbentuk segitiga itu? Sambil terus memperhalus pahatannya, pria itu menunjuk ke atas menara gereja. Kau lihat bagian yang masih terbuka di puncak menara itu? Di sanalah batu ini akan ditempatkan. Saya sengaja memahatnya di bawah sini supaya ia benar-benar pas untuk diletakkan di atas sana, jawab si pemahat. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagian dari kita mengalami permasalahan dan kesusahan yang begitu berat dalam kurun waktu tertentu. Kita mengalami banyak hal yang membuat hati ini berduka cita. Seperti batu yang dirancang untuk menempati puncak menara gereja tersebut, ia harus dibentuk di bawah dan dipahat untuk mengeluarkan bagian-bagian yang tidak sepantasnya. Proses pembentukan seperti ini tidak pernah mendatangkan rasa enak, malah sebaliknya penderitaan. Tapi tetaplah teguh dalam iman. Kesulitan yang kita alami sekarang tidak akan membuat kita jatuh tergeletak. Semua itu hanya bersifat sementara, karena setelah itu kemuliaan akan datang. Seorang bijak berkata, rasa sakit atau penderitaan yang mendera manusia jasmaniah kita seringkali mendatangkan kekuatan terbesar bagi manusia batiniah kita. Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui kekuatan kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya untuk menanggung semuanya, dan ia akan menopang mereka. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika saat ini kita merasa sedang berada di bawah dan mengalami pukulan demi pukulan dan pahatan demi pahatan, ingatlah bahwa Sang Pemahat Agung sedang membentuk kita untuk ditempatkan di tempat yang lebih tinggi lagi. 2 Timotius bab 2 ayat 21 berbunyi, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Percayalah akan keahliannya, sekalipun untuk mendapatkan perabot yang mulia dan dianggap layak harus melalui sebuah proses yang menyakitkan. Tapi dengan cara itulah ia bisa menempatkan kita di puncak menara. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berilah aku kekuatan untuk terus memandang Engkau dengan iman ketika aku masuk dalam proses pembentukan yang tidak seperti aku ingini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.